dalam acara PKW pada sore hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami masing-masing, baik itu kebahagiaan maupun kekecewaan yang telah kami alami. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari kami, baik di dalam pekerjaan kami maupun dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga kami masing-masing. Bapak di surga, kami berdoa untuk acara PKW pada sore hari ini. Berkati acara ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami selalu menggunakan nama-Mu. Bagi ibu yang PKW yang masih dalam perjalanan, kami percaya Tuhan akan memudahkan mereka di tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi mereka yang tidak dapat hadir, apapun yang menjadi pertemuan mereka, kami percaya Tuhan pun akan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka dan memberi kemenangan di dalam setiap pertemuan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan membuka perjanjian kita akan menjadi
diarahkan selalu oleh Kapten Pasti Mandaria, kemudian diteruskan oleh Kapten Dina pada waktu itu dan pada itu Prayasa. Lalu saya terpanggil untuk melayani Tuhan menjadi peserta keselamatan tahun 2000. Saya izin untuk mengisi formulir. Lalu ayah saya bilang begini, nanti kalau nama kecil saya Uwi, nanti kalau Uwi jadi opsir, siapa yang urus mama papa, begitu ya? Kamu tuh anak perempuan satu-satunya, jadi kalau anak perempuan satu-satunya itu harus rawat orang tua. Wah, saya mulai gelisah. Iya ya, betul juga ya. Saya sudah kerja di kantor pusat, sampai juga saya mau mengisi formulir. Kemudian mama saya malah yang mengingatkan, mama bilang begini, papa harus ingat, dulu waktu saya hamil lalu melahirkan 3 anak laki-laki, papa itu semua berdoa bilang, Tuhan, kalau sekarang istri saya hamil anak perempuan, maka apa saja yang Tuhan mau minta dari anak saya kasih buat Tuhan. Itulah ya ucapan yang disampaikan oleh mama saya. Lalu akhirnya papa saya bilang, ya sudah, kalau itu yang sudah jadi panggilanmu, diteruskan gitu ya, di seksi formulir, di opsi. Saudara-saudara yang saya saksikan bagaimana kakak saya laki-laki, Dorvi, itu beliau persis di atas saya 2 tahun. Jadi ketika harus saya bilang udah nggak usah tinggal di Bali, pindah saja ke Palu. Dia ikut pindah ke Palu, lalu dia bekerja dengan penghasilan yang sangat baik. Jadi kebutuhan bapak sangat-sangat tercukupi karena memang waktu itu pintar segala sesuatu, dia belajar secara otodidak. Lalu karena papa sakit sehingga dia harus nggak bisa meninggalkan mereka di rumah. Lalu dia resign dan total mengurus papa dan mama. Papa sampai pulang ke surga di tangan Opi, ya, dan segala sesuatunya Opi yang kerjakan, mandikan, cebok, urus semuanya papa dia yang kerjakan. Sekarang mama. Jadi mama juga yang urus Opi dan Opi itu sangat-sangat telaten, ya. Sampai kami bersaudara, sudah video call kami bertiga. Ada ungkapan yang kakak saya ngomong dari saya dari semua kita. Kalau ditanya pulang ke surga apa yang sudah dilakukan kepada Tuhan, kita nggak sebanding dengan apa yang Opi kerjakan buat mama. Saya bilang betul, karena dia laki-laki, dia tidak menikah, tapi total dia urus mama. Dari cebokin mama, kasih mandi, urus rambutnya, potong-potongnya, kasih makan, masak buat mama, semua dia kerjakan. Dan seharusnya dilakukan oleh seorang wanita, itu saya. Tapi saya ingat panggilan saya pada Tuhan.
periksa gula darah pagi, gulanya hanya 45. Jadi kakak saya bilang, ini suster pakai otak sedikit. Mama itu 57, sudah kehilangan kesadaran, apalagi ini 45. Dia masih bercakap-cakap aja, dia masih ingat saya, matanya masih sangat jernih. Bukan 45, begitu kakak saya bilang. Dikasih air gula saja Pak, dikasih satu sendok teh gula dengan satu gelas air yang biasanya itu mama aman gitu, dia minum. Sudah tahu dari 45 jadi 326. Ternyata mama saya tidak sedang turun kondisi gulanya. Lalu kakak saya bilang, ini alatnya harus dikalibrasi. Saya harus sampaikan, saya berkas di rumah sakit, jadi saya sangat paham alat-alat di rumah sakit. Akhirnya mereka minta maaf sudah. Saya hanya bilang begini, aku Tuhan, untung mama saya yang kena. Coba kalau pasien lain ini pasti rumah sakit sudah ada hal-hal berita yang tidak baik. Tapi saya bilang sama kakak saya, tapi sing sabarnya, sing tenang, gitu. Jangan marah-marah mama sedang dirawat. Iya, saya tenangnya di situ saja saya agak kurang nyaman. Kemudian saya titip alat tes gula untuk saya kirim sama mama. Jadi alat itu sekarang yang menolong, yang melihat. Akhirnya dokter spesialisnya minta maaf karena ada keteledoran terjadi di situ. Ya memang alatnya harus dikalibrasi kalau sudah lama. Kemudian diperiksa, jadi gula mama itu sekarang masih di 220, tapi sudah agak stabil, sudah bicara baik. Hari kemarin mama disuntikan obat, jadi dokternya bilang begini sama kakak saya akan obati oma. Jadi bapak harus yakin kalau saya tangani oma itu baik. Kita akan observasi, saya akan kasih obatnya. Jadi mama saya itu kena serangan di lambungnya hebat, sakitnya luar biasa, nusuk luar biasa. Yang selama ini mama saya diobati oleh dokter spesialis saraf. Lalu tidak lagi sama dokter saraf saya yang mengatakan, saudara-saudara puji Tuhan, mungkin itulah yang kakak saya sampaikan bahwa kemudian Allah sudah menyatakan dalam diri mama saya, sehingga ketika obat itu disuntikan, esok harinya siang ponakan saya yang menjaga, oma itu buang air, saya bilang kakak saya cerita, oma buang air itu beda. Aduh saya sudah panik, darah begitu ya. Oh bukan, jadi buang air itu baunya sangat tidak enak, yang biasanya tidak seperti itu. Kakak saya cuma bilang ini, wih tahu itu apa? Itu yang Tuhan kasih keluar untuk bikin mama sembuh. Saya bilang amin, puji Tuhan, betul. Saya punya keyakinan yang sama. Dan tadi saya terima telepon dari kakak saya, tenang, mama itu gak apa-apa. Kakak saya nomor 1 itu karena kerja, jadi dia tidak pantau maksimal ya. Jadi kakak saya telepon Opi, karena Opi dari tadi malam lalu gantian dengan orang yang jaga siang. Saya telepon kakak saya telepon, wih sekarang kondisi mama gula sekian, gulanya masih 220, tetapi semua kabel sudah dicopot, semua sudah diangkat dari mama kecuali infus. Mama sekarang sudah bisa duduk, mama sekarang sudah untuk bisa berdiri, sekalipun di ICU nggak boleh sebenarnya. Tapi kakak saya itu merangkap dokter kayaknya dia ya, jadi dia sudah lakukan terapi buat mama saya. Dan buat saya tahu dia diutus Tuhan untuk menggantikan saya, sehingga berangsur mama kondisinya sudah agak baik. Tadi siang ditelepon sama Kapten Yanti, mama akan pindah ruangan, sudah tidak lagi di ICU, tetapi masih tetap dipantau. Saya belum tahu, hanya disampaikan kakak belum ada kamar buat mama. Lalu saya bilang saya akan ke sana, nanti saya akan lihat mama. Saudara-saudara, saya sedang cari tiket, mohon dukungan doa supaya saya bisa berangkat untuk ketemu ibu saya. Mungkin dengan keadaan saya di sana menjadi spirit buat dia bahwa ada kesembuhan. Saya berserah kepada Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan silakan. Tetapi seperti Tuhan buat mama dalam kondisi sehat, maka mohon saya minta kepada Tuhan, maka ketika apapun yang Tuhan mau, beliau akan kembali dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit. Itu saja saudara-saudara, bahwa saya memiliki keyakinan yang sungguh bahwa ketika kita punya pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak ragu akan kuasa Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi bagi setiap kita yang memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan. Kiranya melalui kesaksian ini akan mendorong saudara dan saya untuk makin percaya bahwa Tuhan yang kita semua adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang punya banyak cara untuk buka tindak dari surga untuk memberkati masing-masing kita. Tuhan Yesus dimuliakan dan kita terima berkat di dalamnya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian dari Mbak Lucy. Terpujilah Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita masing-masing. Kita percaya Ibu Ruka
gerakan jalan serta Yesus ya. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita ke sebelah kanan dulu ya. Jadi kalau ada kata jalan kita balik.
peristiwa yang oleh keluarga saya alami kemarin. Salah satu dari adik saya, Ika, dia tidak kembali lagi. Saya katakan puji Tuhan. Saya bilang kamu rawat dulu orang tua di sini, menemani mereka walaupun memang orang tua tidak sakitnya ya belum seperti yang lain itu masih bisa berjalan dan beraktivitas, tapi setidaknya ada adik saya, ada yang mendampingi mereka, itu suatu kesenangan bagi saya. Saya juga boleh tenang di tempat ini. Saya katakan sama adik saya ini tidak ada pilihan. Kalau seandainya saya pun diberikan pilihan, saya
Masih ada? Kalau tidak ada, terima kasih untuk ibu-ibu yang telah membacakan ayat mas dengan kata bukti. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 46. Nyanyian nomor 46. Setelah itu persembahan akan dijalankan.
dua orang perempuan tunggal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan itu pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang keluar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Ayat yang ke-28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Judul renungan di buku penuntun PKW, temanya Ibu yang Baik dan Bijaksana. Ayat ke-26 dari pembacaan 1 Raja-Raja, ayat 3, maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Seluruh perikop ini berbicara tentang hikmat Salomo menghadapi kasus dua perempuan yang bertengkar hebat karena bayi yang dilahirkan mereka. Yang satu membenarkan bahwa bayinya hidup walaupun sudah mati, sementara yang satu membenarkan bayinya hidup dan benar hidup. Apa yang dihadapi Raja Salomo bukanlah perkara gampang. Tidak ada saksi mata yang bisa dimintai pendapat berkaitan dengan pernikahan dua ibu yang sedang memperebutkan bayi. Hanya kedua perempuan itulah yang tahu siapakah yang sesungguhnya ibu dari bayi yang masih hidup itu. Perbedaan usia kedua bayi itu cuma terpaut 3 hari. Semua anak biasanya sungguh mirip ketika masih bayi. Dengan hikmat Tuhan, maka Raja Salomo bertindak bijak untuk kasus tersebut melalui tindakan pedang yang kita baca pada ayat yang ke-25. Keputusan yang diambil Salomo ini memang terkesan adil, meski terasa kejam. Bayangkan, raja memberikan perintah untuk membagi bayi itu menjadi 2 bagian agar kedua ibu tersebut sama-sama mendapatkan bayi tersebut. Menarik disimak, keputusan raja itu mendapat 2 tanggapan berbeda dari ibu bayi tersebut. Ibu yang pertama menentang keputusan raja. Dia lebih rela tidak mendapatkan anak selama anak itu selamat. Sedangkan ibu lainnya mendukung keputusan raja
Ia berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Pada titik ini, tahulah raja siapa ibu sejati dari bayi tersebut. Mengapa? Karena seorang ibu pasti sedih melihat kematian anaknya. Terkadang kita juga sering mengalami rasa takut atau ragu-ragu ketika harus mengambil keputusan. Keputusan yang salah tentu merugikan, tetapi tidak berani mengambil keputusan juga tidak dapat dibenarkan. Semakin kita dewasa, kita harus belajar mengambil keputusan. Seperti Salomo, kita perlu berdoa memohon hikmat agar Tuhan memampukan kita untuk mengambil keputusan dengan bijaksana. Kita juga membiasakan diri, mengasah hati dan pikiran dengan mendalami firman Tuhan agar hidup kita diperkaya hikmat Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari permohonan sang ibu ini? Pertama, seruan sang ibu kepada Raja Salomo bukanlah seruan menyerah, tetapi adalah belas kasihannya karena pada bayi tersebut terkandung jiwanya sendiri. Yang kedua, sang ibu rela bila bayinya dipelihara oleh musuhnya ketimbang harus mati dengan cara yang tidak adil. Ketiga, sikap sang ibu yang memperlihatkan sebuah keadilan dan kebenaran yang diterimanya dari tindakan hikmat seorang Salomo. Yang keempat, seruan sang ibu berdampak juga bagi kedudukan Raja Salomo. Rakyat melihat hikmat Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sebagai seorang ibu yang memiliki anak atau perempuan dewasa yang berserah penuh pada Tuhan, kita harus yakin bila berdiri dalam kebenaran selalu mendapat pembelaan dari Tuhan. Tuhan selalu memihak kepada orang benar dan percaya, dan Tuhan selalu bertindak menyelamatkan di atas keputusan manusia. Ibu yang baik dan bijaksana tidak terlalu banyak berbicara dengan kata-katanya, tetapi lebih banyak berbicara dengan tindakan nyata dan memberkati keluarga juga sesama dan menyelesaikan persoalan hidup dengan cara Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan menjadi semakin percaya diri dalam mengambil keputusan ketika kita tahu bahwa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Selamat menjadi perempuan yang baik dan bijaksana, karena kita bagaikan bintang-bintang yang bercahaya walau kecil, tetapi selalu berdampak memberi terang. Tulisan ini ditulis oleh Letnan Kolonel Margareta Petrus, Officer Pensiun Divisi Jawa Bali. Ada tips bagi para ibu dan perempuan dewasa. Hangatkan atau segarkan badan kita dengan minuman kesehatan. Caranya, yang pertama, didihkan 2 gelas penuh air, masukkan 2 batang serai, sepotong jahe sebesar jempol, lalu keduanya digeprek, rebus sampai ukuran air menjadi 1/3 gelas. Di sini disebutnya hanya jempol. Ya terserah ibu jempol kaki. Ketiga, angkat dan tiriskan jeruk lemon atau jeruk nipis sebanyak 1-2 sendok makan tergantung selera. Dapat ditambahkan gula atau air gula diaduk sampai tercampur. Dapat diminum hangat bila udara dingin atau ditambahkan es batu bila udara panas. Selamat mencoba dan selamat menikmati pula. Demikian renungan singkat pada sore hari ini. Saya percaya itu menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian. Kita akan menutup acara PKW ini dengan doa dan doa berkat. Saya mohon Ibu Mayor, Ibu Kapten Yanita Supriyanto untuk berdoa. Iya, sudah banyak kali bilang Mayor. Di daftar doa juga di KPP, Mayor Supriyanto. Oh ya baiklah.
Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan. Sore hari ini kembali kami diberikan kesempatan. Kami tahu Tuhan begitu banyak halangan yang membuat kami untuk dekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Namun terima kasih semua kaum wanita yang hadir pada sore hari ini diberi kemenangan oleh Tuhan sehingga boleh hadir dalam ibadah PKW. Terima kasih untuk Ibu Vera yang sudah bersedia untuk melakukan tugas pelayanan sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati secara pribadi pekerjaan, tugas tanggung jawab, dan terlebih ketika merawat saudara kekasih Bapak Yance. Tuhan berikan hikmat bijaksana, kesabaran, dan juga ketenangan hati, sukacita, sehingga apa yang dilakukannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi secara khusus bagi Oma Rungka. Tuhan akan menolong kami mendengar apa yang boleh disaksikan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melihat penyerahan diri bagi Ibu Maya Lucy. Tuhan akan menolong, memberi kekuatan iman, percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing dan secara khusus bagi Oma. Tuhan akan memberkati, beri waktu istirahat di rumah sakit dengan keadaan yang penuh dengan ketenangan, dan Tuhan akan menolong bagi keluarga yang merawat, dan juga Tuhan akan memberkati semua hal yang dilakukan untuk menjadi sarana kesembuhan. Kami tahu Tuhan saat kami berdoa sore hari ini, Tuhan sedang ada di sana dan sedang menjamah dan menyembuhkan. Bagi semua kami yang hadir saat ini, kami tahu kami sedang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga, pekerjaan kami tahu Tuhan sudah akan dan selalu menolong kami. Kami berdoa juga bagi keluarga Ibu Bidi yang saat ini harus menghadapi kelemahan tubuh daripada anak kekasih Jefferson sampai Tuhan akan menolong, memberikan jamahan. Tuhan akan memberi kuat dan sehat bagi keluarga, Bapak Komisioner dan Ibu Komisioner diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi Ibu Dwi yang saat ini sedang dalam masa pemulihan, keadaan badan yang kurang nyaman. Tuhan akan menolong melalui semua hal yang dia lakukan untuk kesembuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami meminta Tuhan senantiasa melihat hidup kami masing-masing sebagai kaum wanita, sebagai seorang ibu. Kebenaran firman Tuhan menasihati kami untuk menjadi ibu-ibu yang selalu mengutamakan Tuhan, selalu mengasihi, dan terlebih lagi menyerahkan hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kaum wanita yang sampai hari ini mereka memiliki kerinduan untuk bersama-sama dengan kami, namun kesempatan bahkan kesibukan yang menghalangi mereka. Tuhan beri hikmat bagi mereka sehingga mereka memiliki waktu untuk menerima berkat-berkat melalui wadah PKW atau persekutuan kami saat ini. Kami berdoa Tuhan, seperti Tuhan menyertai kami ketika berjalan atau melakukan perjalanan menuju ke rumah Tuhan ini, kami pulang pun Tuhan akan menyertai kami. Tibakan kami di rumah dengan keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Cuaca yang sering kurang bersahabat itu adalah berkat Tuhan. Kami memohon Tuhan tetap melindungi kami, beri kami kuat dan sehat. Begitu juga dengan suami, anak-anak, dan keluarga kami masing-masing. Kaum wanita sekalian, terimalah berkat Tuhan. Moga rahmat Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, penghiburan Roh Kudus beserta kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Agus dan juga bagi Mas Tony yang sudah membantu pelayanan. Ucapan terima kasih telah disampaikan Kapten gak apa-apa, Era, Bagus, dan bagian multimedia. Untuk Jumat depan ayat masnya minyak. Nanti bisa dilihat lagi kalau lupa di pengumuman grup Koros pada hari Minggu. Atau Jumat pagi biasanya saya share di grup PKW. Demikian pengumuman dari ini. Nanti bisa dilihat di pengumuman. Terima kasih. Yang akan pulang, puji Tuhan, hujan sudah berhenti. Yang akan pulang, doa kami Tuhan jaga dan lindungi dalam perjalanannya, tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih. Ya, satu lagi pengumumannya ada yang
mungkin anak-anak akan menyelami atau mungkin kita akan dipanggil ke depan, nanti pengaturannya bagaimana supaya jangan di belakang semua. Ibu Nia nanti ada mana dulu ya? Masih anak-anak ngumpul di pojokan gitu ya. Dan kalau ada momen-momen untuk berdoa kami persilakan untuk keluarga. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita di depan dari OP, bahwa kebersamaan kita dalam ibadah kenaikan kemarin. Terima kasih untuk kaum wanita sekalian yang juga sudah ada tim rujak buat kami ya.